kelihatan aja. Iya kan? Udah, langsung aja. Nggak kelihatan kamu ya. Kamu sih ada kemana? Iya, itu setting aja. Ya, oke, shalom. Shalom. Ya, we begin for the also Bible class. Ya. Suruh yang terjemah di belakang sama adik. Oh, oke. Kevin, ask them the if the message- vertical The sit at the back. could in the after seated. Ya. Oh, Ya, oke, after. Ya. Okay, we stand up. We stand up together. We will sing because the Lord is good. Yeah. Amen. Lagu for the Lord is good. We have finished eaten full now, but now we want to move. Yeah. Okay. Amen. Let's enter this gate with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Come into his presence with praise. Enter his presence rejoicing, singing and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth live a song of praise. Sing the song with us, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endureth forever. Okay. Yeah. I think now we are so full. So I think I don't see the smiley face here. So I want you to maybe shake hands with the others. Yeah. Say, Hello. God is good. God Ada is good. pertama. Okay, maybe it's better if we move our body first. Move it first. Okay. Yes. Answer his gates with thanksgiving. Come to his presence with praise. Enter his presence
good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Amen. Hallelujah. Our God is a good God. Amen. We sing because our Lord is very good. Amen. Yeah. So we want to lift up our praises. We want to give our beautiful worship to Him. Amen. Oh Lord my God, I want to praise You as long as I live. With all of my heart, oh Lord my God, I want to worship You with all I am. As long as I'm alive, this is everything I long for. All I do, singing praises, giving honor. Lord, unto You, we cling to Your ears, oh Lord, sweet sound in Your ears, my Lord, and my heart sings for joy because of You. Let the ladies sing this song, okay? Oh Lord my God, I want to praise You as long as I live. With all of my heart, oh Lord my God, I want to worship You with all I am. As long as I'm alive. So say this is everything, Lord. This
Ya. Tepuk tangan buat pemusik-pemusik Tuhan kita. Woi, luar biasa. Oke, adik siap menerjemah? Oke, puji Tuhan. Tapi saya nggak ada Bible Belanda lagi. Ada, Mejem. ada dong. Ini gereja Belanda kok, pasti ada. Ini gereja Belanda, pasti ada. Maaf ya. Tenang. Ada, sabar. Ya, bentar. Ya. Kenapa? Saya gak usah pakai mic ya. Ya. Ya dengar kok ya. Dulu ya. Ya. Oh. Oke, sebentar. Ya, Paul. Selamat malam semua. Jadi Tina terjemati. Agus, puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua malam hari ini. Ya, Ade penerjemah hebat. Oke, ya. Ayo yang di dapur masuk Yang di cepat. dapur semua masuk dulu. Yuk masuk dulu yang di dapur. Tinggalin. Siapa? Cuma Yusak aja. Yus, ayo tinggal dulu. Masuk. Hari ini kita akan belajar kalau hidup tidak punya target, itu akan jadi apa hidup ini? Ayo mikir. Kalau hidup tidak punya target, hidup ini akan jadi apa? Useless. Gak ada gunanya. Apalagi ayo gak punya target. Jawaban betul, bukan orang dia. Betul enggak? Bukan orang. Maaf kalau saya ceritakan ini. Tidak ada binatang hidup tidak punya target. Binatang loh. Betul tidak, saudara? Burung yang terbang, ya, ada berapa jenis burung yang migrasi. Kalau di utara ini winter, mereka ke selatan. Di sana mereka berkembang biak, menghindari musim dingin di utara. Yusak, ayo. Yusak dipanggil. ayo masuk. Nggak mau kan kalau kamu di dapur terus. Yusak, kamu mulai tuh. Ya ayo, Yusak. Udah tuh tinggal nanti. Tidak. Maaf ya, ini anak satu mah bandel sekali. Ini bandel ini sih. Yusak, Oh, bisa. tunggu. Mana? Dah, stop dulu aja. Oh ya udah. Kenapa? Tadi buka itu Pak Basernya belum mau matiin dulu. Ya ayo Yus, tunggu. Masuk dulu aja, Sak. Yusak. Ya sudah itu ke sini. Udah tinggal aja, Sak. Tinggal mulai dulu ya, Sak. Kita tunggu sama Sofia, Sak. Iya loh, Sak. Nah, keluar kodoknya, Sak. Oh, yang itu sih masuk ke Zoom dulu ya. Yang mana? Oh, belum masuk ke Zoom. Oh, nanti nggak bisa nasihat seperti itu ya.
Jadi gimana? Nggak apa-apa, itu aja. Kelihatan kan? Nggak tahu. Dicek. Nggak apa-apa, Oke. kelihatan kok. Bagus kok. Nah, jadi ketika musim panas selesai di selatan, musim panas mulai di utara, maka mereka terbang ke utara lagi. Jadi binatang saja punya target dalam hidupnya. Semua jenis binatang apa saja mereka punya target. Maka itu kalau saudara dan saya hidup tidak punya target, betapa celakanya kita. Dan yang paling penting, kalau saudara dan saya hidup tidak punya target sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka surga rugi besar. Iya. Betul? Iya. Surga rugi besar. Kalau kita hidup tidak punya target. Nah, target kita itu adalah targetnya Tuhan. Saya ulangi, target yang harus kita kejar adalah targetnya Bapa di surga. Bukan targetnya gereja, targetnya yayasan, ya target apa saja, targetnya Tuhan. Apa itu targetnya Tuhan? Kita buka, ada 2 ayat. 1 Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ya. Itu ayat yang pertama kita akan baca, Roma 8 29. Ya. Siapa? Oh. Iya, itu sudah ada. Itu kode pindahnya, Dik. Oh, berarti soal ini Kan? Ya, Kelihatan kan sekarang? bisa kebaca, Dik. Kalau kode di sini, di situ. Kode di sini ya. Bisa baca ya, kalau gede. Bisa? Oke, baca bahasa Indonesianya. Roma 8 29. Ayo bahasa Indonesia dulu. Ayo bahasa Indonesia yang belakang, yang kencang. San, bahasa Indonesia, Santi. Bawa nggak bahasa Indonesia Alkitab? Oh. Ya, oke, Edwin. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya. mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, coba bahasa Belandanya. Anak. Bahasa Belanda serupa. Ayat 29. Romanian 8. 29. Want die hij tevoren gekend heeft, Ja. heeft hij ook tevoren bestemd. Ya, Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Oke. Saudara perhatikan, di ayat ini jelas sekali target Tuhan atas kita harus menjadi serupa seperti anaknya, yaitu Yesus. Like form height, ya. Nah, harus menjadi serupa dengan anaknya itu. Oke. Paul, ada orang nggak apa-apa? Kamu dari itu yang sendiri. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 in Yohanes 3 verse 2. Ya, bahasa Indonesia dulu atau bahasa Belanda terserah. Oke ya, tuh ya, lihat ini. Ade, bacakan. Kasihan banget. Ieder de zoon die Nee, de zoon... nee, Yang paling atas ya. Ya, Geliefden, nu zijn wij kinderen God. ya perhatikan. New, send, where, kinderen God. Jadi sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan, jelas. En het is nog niet geopenbaard Nah, tapi belum nyata nanti kita seperti apa. Terus? wat wij zijn zullen. Ya, Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen.
Want wij zullen hem zien, gelijk hij is. Nah, terima kasih. Ada beda enggak? Kalau dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 kita menjadi sama seperti dia. Coba lihat di bahasa Belandanya, gelijk. Ya tadi itu ya. Nah, jelas sekali bahwa kita ini diulangi 2 kali. Ya, gelijk hij is dan gelijk hij ren is. Inilah target yang Tuhan minta harus terjadi dalam hidup kita. Apa targetnya? Bukan serupa, sama seperti. Itu Roma 8:29 serupa, tapi 1 Yohanes 3 ayat 2 sama seperti gelijk hij is. Karena bayangkan, seperti itu target Tuhan atas hidup kita. Jujur ya, jujur. Secara logika bisa nggak sih? Ayo jawab, saya tanya. Jujur aja sana, ayo. Secara logika nggak mungkin model kayak begini kok Tapi ini kan firman Tuhan. Ya kok nggak amin? Amin. Otak kita berkata tidak mungkin. Tapi ini kan firman Tuhan. Tahu nggak maksudnya? Kalau dia berfirman, pasti bisa terjadi nggak di hidup kita? Pasti bisa. Nah, zeker, puji Tuhan. Nah, maka kita harus cari, harus tanya, bagaimana? Oke, 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 aktif. Ya. Oke, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Belanda dulu. Adi sama Juni kan. Itu mau ngadu aja dulu. Ya, 18. En wij allen die met één aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heiligheid des Heren weerspiegelen. Veranderen naar hetzelfde beeld van heiligheid tot heiligheid. Immers door de Heren, die geest is. Amin. Saudara melihat ada kata biar di Belandanya dulu ya. Kita de heiligheid des Heren weerspiegelen. Jadi kita ini alat pemantulnya Tuhan. Ya, ngerti ya? Nah, ini luar biasa. Terus dikatakan ya veranderen naar hetzelfde beeld van. Saudara perhatikan. Kita ini ditentukan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan ya van heerlijkheid tot heerlijkheid. Contoh enggak? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu artinya apa? Ada apa? Proses. Amin kan saudara? Amin. Proses ini yang memungkinkan kita untuk bisa mencapai targetnya Tuhan itu. Amin. Apa targetnya tadi? Mas lupa. Sama, gelijk. Bukan serupa. Ini luar biasa. Nah, walaupun otak kita berkata nggak mungkin, betul? Model kayak begini kok mau jadi seperti Yesus. Tapi Papa menyediakan sebuah proses. Bahasa Indonesia ini, ya, lihat, kelihatan sekali dalam bahasa Indonesia di ayat ini juga sama bahasa Belanda ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Yahweh dengan muka yang tidak berseruput. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah roh, maka kita diapakan? Diubah.
Apa kata lain diubah? Ayo, apa kata lain diubah? Dibentuk, dijadikan. Diubah, baca, menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini proses, saudara. Oke. Mendengar kata proses enak atau enggak enak? Enggak enak. Ayo, enak mana, dipijet atau diproses? Ayo, enak mana masak, dipijet atau diproses? Ngerti ya ilustrasi ini? Iya. Maka itu kalau ada di antara kita yang gagal, maaf ya, belum bisa menjadi serupa Kristus. Jadi kalau serupa aja belum bisa, apalagi sama seperti, jauh sekali. Nah, ketika kita harus diproses, yang jelas-jelas itu tidak enak, jangan teriak-teriak. Betul? Sakit. Betul? Di Eropa Barat ini ada 2 kota yang terkenal di dunia. Ya, ada 2 kota yang terkenal penggosok berliannya paling hebat. Kota mana aja yuk? Yang bisa dapat jawab, dapat hadiah berlian, beli sendiri. Beli sendiri tapi. Ayo, kota mana? Dengan Amsterdam. Ini jago berlian pas ini. Bisa tahu ini. Itu ada langganan berlian tahu. Betul. Antwerpen dengan Amsterdam itu 2 kota dunia yang sangat terkenal tempat penggosok berlian. Dan hampir 100% mereka itu orang-orang Yahudi. Itu hebat. Nah, berlian itu mahal atau murah? Ayo, berlian itu mahal atau murah? Cepat jawab. Ya. Kasetan, menit. Nah. Loh. Iya, depannya Andre, Ade. Ya, oke. Saya tanya, berlian itu mahal atau murah? Mahal karena apanya? Bukan, fayet-fayetnya itu loh. Tahu ya, apa istilahnya? Fayetnya apa? Apakah ya itu loh fayet? Iya. Betul ya? Nah, makin banyak fayetnya itu makin mahal. Betul atau tidak? Nah, bayangkan kalau berlian itu nggak mau diproses. Ayo jawab. Jadi apa? Iya, cuma beleng aja, nggak ada harganya. Siapa mau beli? Betul? Saudara, inilah ilustrasi yang Tuhan inginkan kita alami dalam hidup kita. Supaya target Tuhan atas hidup kita itu tercapai. Amin. Nah, kita lanjutkan. Siapa bisa jawab? Untuk memproses berlian itu gosoknya pakai sikat gigi atau pakai apa? Kenapa jeng tertawa? Pakai sikat gigi? Oh, bukan. Kapan jadinya pakai sikat gigi? Betul? Digosok dengan keras sekali. Kira-kira kalau berlian itu bisa teriak-teriak kayak kita, berarti di tempat poles berlian itu rame suaranya, berliannya kesakitan. Nah, ingat, Tuhan proses kita.
bukan pakai setan, catat itu. Tapi pakai saudara kita alatnya. Betul? Lewat saudara kita di kiri kanan kita ini. Maka itu kalau saudara dikirimi Tuhan sikat-sikat kawat yang kasar-kasar itu, jangan ditolak sikat kawat itu. Nggak ada yang ngamen. Ya harus dong. Kalau nggak pengen sakit ya digosok pakai sikat gigi tadi. Kapan jadinya? Oke. Nah, saudara, maka itu supaya kita mengerti target Bapak kita. Dan walaupun secara logika nggak mungkin, tetapi setelah kita tahu ada proses yang Tuhan izinkan, maka ketika kita diproses, Vin di depan, Edwin di depan, ya supaya, oh ya cukup nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau saudara dan saya sekarang sudah tahu bahwa harus lewat proses, dan prosesnya siapa tadi? Alatnya? Saudara kita sendiri. Nah, maka itu kalau Tuhan izinkan ada orang-orang yang kasar terhadap kita. Kasar ya. Ada orang-orang yang jengkelkan kita. Justru baik-baikin orang kayak begitu. Oh enggak, amin lagi. Iya, ini aminnya kok enggak semangat gitu Saya ulangi. Jadi kalau Tuhan izinkan, dia kirim orang-orang yang kasar terhadap kita. Orang-orang yang bukan becil lagi. Sudah kasar betul adik. Bukan becil, era. Ya, yang kasar-kasar itu, yang nyakitin, yang jengkelin. Justru kita perlu mereka. Amin. Telat aminnya. Ya, kita perlu mereka supaya cepat. Iya, asalnya supaya cepat. Jadi nanti itu, betul? Coba renungkan. Ketika Yudas terpilih pertama kali, Tuhan Yesus tahu nggak ini orang karakternya kayak apa? Tahu. Ayo jawab. Tuhan Yesus tahu nggak ini orang karakternya kayak apa? Tahu. Betul? Terus nggak dipilih oleh Tuhan Yesus? Tetap belum. Wah, itu luar biasa, saudara. Bayangkan kalau nggak ada Yudas. Kalau nggak ada Yudas, nggak ada kita sekarang. Loh, kok nggak amin? Kalau nggak ada Yudas, nggak ada kita hari ini. Kenapa? Iya, Yesus nggak bisa mati menyelamatkan kita. Itu loh saudara, cara kita belajar untuk mencapai proses itu. Jadi Tuhan Yesus mengizinkan, maaf, ada Yudas-Yudas di sekitar kita. Coba saya ngomong begini. Setuju? Makin banyak Yudas di sekitar kita, kita cepat sempurnanya. Oh Tuhan, lu ya atau tidak? Makin banyak Yudas di sekitar kita, cepat. Saudara, itu sebabnya jangan pernah menolak orang
yang Tuhan izinkan dikirim untuk kita. Sekurang ajar apa dia, sekasar apa dia, sejahat apa dia, tidak tahu siapa lagi cari sendiri dah yang sudah mengalami itu. Karena itu proses. Ayo, ini sudah minggu pertama bulan Februari. Siapa yang nolak orang yang Tuhan kirim di bulan Januari kemarin karena saudara nggak tahan dengan dia? Pulang dari ibadah ini cari lagi orang itu, panggil. Hei, kenapa tertawa? Bilang tertawa. Cari orang itu. Ya, traktir makan. Jalan-jalan. Iya. Saudara, maafkan saya ya. Pernah ngusir, sekarang balik lagi yuk. Begitu. Nggak mau. Ya udah, nggak jadi kalau nggak mau. Nggak jadi. Saudara serius, itu hidup yang luar biasa. Sakit banget ya Pak. Oh iya. Tapi lama-lama kan yang untung kita. Enggak, amin. Yang untung kita dong, betul enggak? Karena kita nikmati proses itu. Luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Ya, saya Belanda dulu. Di gereja ini pasti ada kitab lah. Paul kasih nada mundur udah bahasa Belanda. Enggak, di dalam situ enggak ada. Baik, enggak apa-apa. Ya, tapi ini agak panjang 3 ayat. Oke, ayat 5 dulu. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gered ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Betul, kita ini dipelihara, dijaga dalam anugerah Tuhan di akhir zaman ini, betul? Terus ayat 6. Verheugt u daarin. Nah, telah. Karena itu berbahagialah, bersukacitalah. Stop. Mendengar kata verheug, bersukacita, bahagia, itu logikanya kita dapat apa? Hadiah. Ya, lanjut adik. Ook al wordt gij thans indien het moet zijn, voor korte tijd door Nah, allerlei, korte tijd, jangan banyak waktu singkat saja kok. Tidak lama. Terus? door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijke goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijkt te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Halleluja. Dat door vuur beproef. Ayo. Memurnikan emas itu pakai api atau pakai lilin? Ayo. Ada vuur ya. Dat door vuur beproef wordt. Wah, ayo jawab. Untuk memurnikan emas itu pakai api yang gede atau lilin? Cepetan. Api. Iya, kalau lilin jadi apa itu nanti? Ngerti ya? Ada api yang Tuhan izinkan. Saudara, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tidak ada pilihan. Ingat, tidak ada pilihan. Hanya lewat satu cara. Proses disikat, diasah dengan alat-alat yang tajam. Pakai api dibakar. Tapi lihat hasilnya. Ya, ada 3 hal yang Tuhan, love and heerlijkheid and air. Ya, di bahasa Indonesianya dapat pujian, dapat penghargaan yang luar biasa. Ya, oke, saya baca ayat 5 bahasa Indonesia ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kita semua menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, verheug, ya.
Sekalipun sekarang ini kita semua seketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai proof tadi untuk dites, untuk diuji lewat proses itu. Ya. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh apa? Puji-pujian 2, kemuliaan 3, kehormatan dari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu kan luar biasa. Coba saudara perhatikan. 3 hal tadi ya, luar biasa. Bahasa Belandanya lagi supaya tahu. Nah, kalau tujuannya sehebat itu, masa nggak mau? Ya, bahasa Belandanya ya, ayat 6. Oh ya 7 ya. Opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt Nah, vuur tot beproefd. lof, Heiligheid en eer. eer. Oke. And then terus ya udah. Blijken te zijn bij de openbaring van Yesus Christus. Saudara apa nggak rindu dapat puji-pujian, kehormatan, kemuliaan? Ayo rindu nggak? Loh, saya tanya kok. Love, heiligheid, and ear. Kepingin nggak dapat semuanya itu tadi? Amin. Itu hasilnya. Ketika harus dites, diuji. Maka itu dalam mencapai target yang Tuhan tetapkan, sudah jelas bahwa kita tidak boleh lama-lama, harus mencapai target menjadi sama seperti Yesus. Amin. Ini targetnya. Dan lewat proses ini, maka itu Tuhan memberikan kita perintah. Ampuni. Ampuni, mengampuni, forgive. Itu hukumnya. Supaya kita cepat lulus dalam proses, maka kita harus mengampuni orang-orang yang jadi sikat itu untuk hidup kita. Oh enggak, amin. Amin. Sudah makan masakannya Yusak, apa lagi? Ya harus itu. Itu yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Wow, pokoknya kalau kita sudah mau nikmati hidup proses itu, indah hidup ini. Coba diukur ya. Januari sudah selesai. Kira-kira selama bulan Januari 31 hari itu kita sudah bertambah mirip Yesus berapa persen? Oke, coba diukur. Nah, nanti kalau Februari ini habis, coba dibandingkan yang Januari dan Februari naiknya banyak atau turunnya banyak. Yang mana itu? Ya, harus. Dan Tuhan ingin dari waktu ke waktu kita makin grafiknya naik terus. Setuju? Grafiknya Naik. jangan grafiknya naik turun. Kapan jadinya kalau begitu? Saudara, ini yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Dan betul-betul kalau saudara bisa menikmati ini, senang luar biasa. Coba adik, ini ya di dalam bahasa Belanda Koden nggak tahu. Kesetanan. Pernah dengar kata kesetanan ini? Bezetenheid, bezeten. Gitu ya? Oke. Nah, berapa puluh tahun yang lalu, ya Papa di surga itu ngajak saya mikir. Daniel, kenapa kalau orang sering berkata, kamu itu kesetanan, kamu itu kesetanan. Seharusnya ada yang ketuhanan.
Nah itu apa tuh ketuhanan? Ya mirip portal tapi tidak apa-apa. Kalau kesetanan mirip setan, kalau ketuhanan, Tuhan. nah itu. Kan disebut bezeten, mati bezeten ya. Ya terus kalau ketuhanan, Bezeten, maar ja in Indonesisch zeg je ook niet bezeten, maar ja. ya pokoknya kalau kesetanan kayak setan, ketuhanan kayak Tuhan gitu. Apa itu coba ngomong? Bezeten dan trek je meer op de duivel. Ja. Dat is, Kayak ketuhanan, apa itu? ya makanya mirip Tuhan aja, mirip Tuhan, ade, mirip Tuhan gitu aja sudah. Als je steeds aan de Heer denkt, dan ja, dan wordt Oke? Kevin, you got it? What is in Nederland? Gegod. Dan heb je geduiveld en gegod of zo. Iya, oh itu, geduivel en gedot. Ya udahlah. Betul nggak saudara? Kalau ada orang bisa kesetanan, harusnya ada orang bisa ketuhanan dong. Lu ya atau tidak? Win, betul nggak Win? Harusnya begitu. Iya toh? Nah, maka itu ayo kita yang pakai bahasa Indonesia. Sudah, kalau selama ini dunia dipenuhi dengan orang-orang kesetanan, mulai hari ini kita, iya, mulai hari ini kita memenuhi dunia dengan orang-orang yang ketuhanan. Amin. Wah, itu jadi luar biasa. Maka itu saudara, hidup bersama Papa kita itu menyenangkan sekali. Haleluya. Iya, menyenangkan karena kita tahu tujuannya. Papa ingin semua kita menjadi sama seperti Yesus. Terus kita kejar target itu terus dalam hal apa saja. Kita akan kejar target Tuhan. Setuju? Ya harus, karena nggak ada target lain kok yang Tuhan berikan kepada kita. Cuma satu itu saja. Menjadi sama seperti Yesus. Bagaimana kita bisa memulai itu? Yaitu kalau kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Kita memiliki pikiran Kristus. Maka kalau saudara dan saya bisa memiliki pikiran Kristus, berarti kita sudah bisa seperti Kristus. Karena semua pada pikiran ini. Mindset dalam bahasa Belanda apa adik? Mindset. Apa bahasa Belandanya? Adik? Bahasa Indonesia mindset. What is in Dutch? Mindset. Pola pikir bahasa Indonesianya. Bukan gerakkan ya. Ya, please ya Vin. Oke, Kevin cari. Mentalitas bukan. Ja, mentaliteit. Mentalitas? Nih. Mindset. Mindset. Ya. Sebenarnya ini cari bahasa Belandanya. What in it? Over mentaliteit. Oh, mentalitas. Oh, betul. Makasih anak. Nah, jadi pola pikir kita, mentalitas kita harus terus dibawa ke arah Yesus. Setiap hari kita sepikiran dengan Dia. Kalau tiap hari kita arahkan pikiran kita seperti Yesus, maka otomatis dengan gampang kita akan menjadi sama seperti Dia. Karena pola pikirnya sama. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Ya, baca semua langsung ada sampai ayat 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, Ja. zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is.
gezeten aan de rechterhand Gods. Nah, jadi kalau kita sudah dibangkitkan bersama Yesus, maka pola pikir kita sudah di surga. Ayat 2. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Jangan pikir yang di dunia ini, semua pikirannya di surga. Terus, ayat 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Amin. Verborgen. Udah, terima kasih. Jadi kalau saudara dan saya sudah hidup Kolose. Oke, Kevin, baca. Wat is die... Oh. 3 Ja, en wat is dat in Nederlands? Kolose apa bahasa En dan 1. 3 verse 1 tot 3. Oke. Jadi gampang saudara. Kok nggak amin sih bilang gampang? Mudah sekali. Untuk kita bisa mencapai target itu. Kalau pola pikir kita sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Bapa. Mulai hari ini semua pola pikir kita harus ke arah Kristus, sejalan dengan Tuhan Yesus. Mudah atau susah untuk menyamakan pikiran kita dengan pikiran Kristus? Awas jawabnya salah. Ajeng susah lagi. Enggak, ada usaha kan harus. Iya, bukan susah. Ini ya, adik, betul. Ternyata kamu bisa terjemahkan tuh. Tadi takut-takut. Bagus loh adik. Wah, ini luar biasa. Tadi waktu mulai diminta terjemahkan lagi, waduh, tadi saya bikin, buktinya bisa. Hebat. Paul, jadi sudah ada penterjemah hebat sekarang kita ini. Mulai hari ini. Saya, Pak. Itu buktinya. Terus ya, terus. Dilatih terus. Dilatih terus. Oke ya. Sering, Pak. Ya. Proses juga. Amin. Ya itu. Maka itu di Koran bilang, tolak kata-kata, aku ini terlalu mikir. Enggak, ternyata bisa. Adanya kos-kotas. Enggak tahu. Nah, jadi pola pikir kita tidak sulit. Amin. Renungkan 3 hal ini. Inilah 3 pikiran Kristus yang menjadi dasar kita harus punya. 3 saja pikiran Kristus. 1. Kristus punya musuh enggak? Banyak. Ya, enggak dong. Tuhan Yesus enggak punya musuh. Dimusuhin kan banyak. Yang tanya itu bukan dimusuhin, punya musuh atau tidak. Jadi balik-balik lah, ceng. Enggak. Jadi nomor 1, hiduplah berdamai dengan semua orang. Ya ngamen cuma bongkar sinem ayang lain gimana? Saya ulangi, lagi loading, lama sekali loadingnya. Loading. Oke, nomor 1, berdamai dengan semua orang. Tidak boleh punya musuh sedikit. Jadi jangan begini, aku nggak benci, cuma malas ketemu. Awas kamu. Nggak benci tapi malas ketemu. Awas. Betul, itu pola pikir Kristus yang paling dasar. Nomor 2, apa saja yang Kristus buat tidak pernah aku untung berapa. Betul? Nggak cari untung. Nggak cari untung. Loh betul tidak? Bayangkan kalau Tuhan Yesus ngerjakan apa-apa, aku untung berapa? Kita nggak jadi apa-apa ini. Betul? Ini. Dengan kata lain, Tuhan Yesus nggak pelit. Nah saudara pelit nggak? Dalam hati aja, jangan lihat mulut ketawa. Kadang-kadang lagi. Ya Yesus nggak pelit. Itu yang kita harus miliki dalam hidup. Atau kata yang gampang, jangan mikir untung rugi. Apa saja ya, apa saja yang kita kerjakan, asal surga untung, kerjakan saja. Hima, apa?
Hemal? Surga itu hemal kan? Bukan? Surga itu hemal, adik. Nih, Hemel ya. ya, itu untung kerjakan saja. Ya, nggak usah mikir untung rugi kerja. Winst. Als de winst voor de Ja. hemel. Nomor 3, De derde. ya, Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan dipuji-puji. Itu dia. Geprezen. Ya, present. Jadi pola pikir ini harus ada di hidup kita. Dus deze 3 gedachten moeten in ons denken. Setuju saudara? Amin. Wah, inilah hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kita punya target. Apa targetnya tadi? Targetnya apa? Sama dengan Sama seperti Yesus. Untuk ke situ harus lewat apa? Proses. Enak atau tidak? Tidak. Prosesnya pakai sikat kawat atau sikat gigi? Siapa itu sikat kawatnya? Teman yang dekat-dekat kita. Wih, pintar semua lulus kita. Hebat. Dan miliki pola pikir Kristus. Boleh apa tidak? Oh enggak ya. Oke, Tuhan memberkati saudara semuanya. Oh, luar biasa kalau target ini kita penuhi. Ya, amin. Ayo Paul, maju. Ja, en vraag. Ayo, Ja, siapa mau tanya? Van de proces van de leven, ja, van onze Vriendin, bukan friend. vriendin, onze broers en zuster. Jangan Ja, lali-lali. iemand vragen, is moeilijk of makkelijk? Makkelijk. Is makkelijk ya. Nih, belok lagi. Diajar baik-baik, mulek terus. Susah. Esther apa Esther? Geen vijand, Ya. nggak punya musuh, Nah, ya tak? Ya. Geen wins en verlies, En de tweede niet aan ya. Nggak ada untung rugi. Yang ketiga apa tadi? Memuliakan Tuhan. Semuanya pokoknya harus Amin. memuliakan Tuhan. Nggak urusan untung rugi, nggak urusan aku malu, nggak urusan aku dipermalukan, harga diri, pokoknya buat Tuhan nggak apa-apa jalan. amin. Ada yang bilang digiling. Digiling. Pokoknya digiling ini. Iya, Terry. Mana? Terry Iya ngikutin. bukan. Nggak cari untung. Ya. Untung. Nah itu. Nggak cari untung. Sedikit bersaksi. Boleh sini. Kalau besar sini dong depan ini. Penting ini. Ada terjemah. Tuh, Pak Dio, terjemah. Ya langsung aja. Ayo, Bunda. Lu enggak, Langsung. di belakang, dia di Belakang. situ. Ya, saya mengucap syukur sore hari ini dan malam hari ini penuh dengan sukacita. Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini tadi penuh dengan sukacita. Ya. Amin. Amin. Kami mengucap syukur pula bahwa firman Tuhan itu kita jauh-jauh ke sini juga selama 1 minggu ini saya mengikut Bapak Pendeta Daniel. Ini saya merasakan bahwa sungguh amat bahagia dan saya merasakan kasih Tuhan itu Amin. tetap ada di dalam Amin. hati pikiran kami sendiri karena saya walaupun saya sudah lama mengikut Tuhan Yesus tapi masih perlu di dalam hati pikiran kami ini diproses agar firman Tuhan itu bisa masuk di dalam pikiran kami. Saya puji Tuhan bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan ternyata kami rasakan Tuhan yang punya rencana yang terbaik. Saya lusiran ke rumah anak saya, Bapak Daniel ada di sini, jadi saya kemana dia melangkah, saya diajak
Haleluya. Mengikuti langkah jalan Bapak Daniel kemana mereka baktian. Saya sangat-sangat berterima kasih. Saya sangat beruntung kami bisa belajar. Kami seperti dulunya anak TK, saya bisa naik kelas enggak, Pak? Bisa. Amin. Sudah naik kelas. Luar biasa. Nah, itu keuntungan saya. Amin. Dan apa yang firman Tuhan disampaikan baruan tadi mengenai untung dan ruginya, saya sangat untung, sangat Amen. untung, sangat untung. Dan tadi aku sebelum firman Tuhan Bapak Daniel datang, saya sudah bicara sama Ibu konsumsi bahwa beliau bilang, Oh, namanya konsumsi, marga kon. Begitu. ya itulah dia. Dia bilang, bagaimana nanti kalau tidak dibagi, benar gak Bu? Nanti aku takut kalau cukup. Nah, saya itu bilang, Bu, jangan bilang nggak cukup dulu. Tuhan Yesus pernah mengajarkan ikan satu cukup orang berapa ratus. Kalau belum dijalani jangan bilang kalau nggak bisa atau nggak cukup. Iya nggak Bu? Iya. Itu. Nah, firman Tuhan bukan secara kebetulan, toh pas Bu. Amin. Ya toh. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu semua, marilah ini kita di ambang pintu, marilah maju terus. Amin. Amin. Haleluya. Kita yang sungguh-sungguh melekat, sebab kita tidak tahu hidup kita sampai mana, sampai kapan tidak tahu. Kalau dibilang sebelum waktu tepat dengan waktunya, ada kata-kata telat, sebelum telat marilah melekat dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Kami rasakan Amin. Bapak Haleluya. Ibu, saya sudah kami rasakan pahit, legi, manis, asin, semua sudah kita rasakan. Jadi sekarang saya punya kehidupan hanya fokus menuju jalan satu yang kita tuju. Amin. Seperti itu yang kami saksikan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara kami supaya paham Ya. di dalam kesaksian kami. Luar biasa. Haleluya. Ya. Ya, andere vragen. What maakt dat proses moeilijk? Apa yang bikin prosesnya susah? Kan harusnya gampang, teorinya kan gampang. Yang bikin susah apa? Enggak nurut. Ya nggak nurut. Kenapa nggak nurut kan? Menjalani. Iya, kenapa nggak nurut? Kenapa nggak jalan ini? Andel. Ya toh? Kan gampang banget kan sebetulnya. Heel makkelijk. En met de agenda, ja, waarom hebben we andere agenda, onze self agenda? We hebben de target, maar waarom hebben we andere agenda? Tapi dengan Ya, Ricardo? Ya, Kevin? Hah? Eigenwijs. Iya. keras kepala. Iya, waarom? Omdat wij denken dat we het beter weten. En je moet vooruit. Je moet vooruit. Zo toch? Je moet vooruit. Mhm. Dus daarom ben je altijd zoekende aan bepaalde dingen die dan op dat moment die hypocoop spelen. Mhm. Dus je bent ten alle tijden gewoon bezig met het leven en één te zijn Mhm. met de Heer. Ya, kita kan kita sekarang ini kan gara-gara kita nggak nurut kan sama Tuhan kan.
Zo is het. Makanya kita sampai muter-muter pada guru, sampai nabrak sana, nabrak sini, Ja, dat ben je. minta tolong vertaal Pak Ade. Dus er zijn nog steeds meerdere vormen net als in de Bijbel die Joden in de woestijn, weet je wel, toen naar Egypte. Ze gaan niet gelijk naar Jeruzalem, maar in de woestijn 40 jaar Iya. dwalen. 40 ya, ya, 40 tahun muter-muter, lagi masih muda, seumuran Kevin kita keras kepala kan. Masih muda keras kepala, sudah tua ndablek. Het Eh, laatste toh? van het leven. Tua keras kepala nih, Kevin tadi ngaku kan, keras kepala ya, tua aku sudah blek, nggak tahu malu kan, hajar saja bohongnya kan, Het laatste tabrak, van het leven. pras. Nah itu apa yang bikin itu? Saudara? Nooit meer leuk. Ja, Sebetulnya kan apa? Gengsi kan. die allerlei dingen. Tapi yang terakhir tadi kan, pokoknya segala kemuliaan bagi Tuhan deh. Kita nggak perlu gengsi, kita nggak perlu harga diri kita. Satu ketika saya bilang sama Papi ya, ini saya terakhir ya. Kalau nggak ada yang nanya ini terakhir. Kalau ada yang mau nanya kasih pertanyaan. Suatu ketika saya nama Papi, saya minta Papi ditulis namanya jadi senior pastor di tempat komunitas kita. Ya, tentang ya. Papi ini jadi senior pastor di komunitas kita. Karena kan kita kan berdiri kan independen. Dus voor hen, Alexander is die senior pastor van ons allemaal. Tapi saya ini orang yang tidak disukai oleh pendeta-pendeta Indonesia karena keras sekali kan, saya kasih tahu. Pak Paul onsimpatie. Dan kedua saya juga buronan negara. Terus saya tanya sama Papi kalau namanya tak cantumkan di komunitas kita nggak rugi Papi? Itu pertanyaan saya, rugi nggak? En Pak Paulus vroeg aan Pastor Daniel, Ya kan? senam. Loh, saya maunya enak kalau saya pakai namanya Papi Daniel, semua orang percaya kita. Saya pinjam nama dia doang kan. Tapi saya kan pertanyaan saya kan saya nggak boleh egois kan, rugi nggak, Pi? Jawabannya simpel. Selama kerajaan surga diuntungkan, Amin. tidak mikir untung rugi. Saya kaget itu. Waduh, saya harusnya juga mikirnya gitu ya. Ya. Senior Pastor Daniel vindt hem niet zo erg. Haleluya. Saya ya, ini rema sekali langsung. Selama surga diuntungkan, jangan pernah mikir untung rugi. Amin. Kuncinya itu. Kan kita mau kenakan dia dong. Waduh, kenakan dia dong. Kita selalu kan kenakan dia kan. Hari itu saya bilang, iya juga. Selama ini tanpa sadar saya pengennya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kan jengkel ya. Kenakan dia kurang ajar. Kenakan dia. Nah selama kita masih bilang kenakan dia dong, maka kita mikirnya apa? Ya untung rugi. Kita nggak memikir, yang penting kerajaan surga jalan nih. Amin. Oke, kalau nggak ada lagi, kalau nggak ada pertanyaan, tepuk tangan buat kita semuanya, buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup dalam doa. Ini Edwin tutup dalam doa. Edwin ini apologet dari Indonesia. Marga, Huta Barat. Edwin Huta Barat. Ya, apologet Kristen dari Indonesia. Nanti bergabung dengan kita di minggu-minggu berikutnya, kecuali minggu depan dia nanti nyangkut di suatu tempat pun jauh di sana. Gimana Lagi mundur di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Infrared? Infra? Raul, Leo, Rames, Ricardo, Ade, semua nggak ada ya? Oke. Berdoa. Ya. Malam teman-teman semua. Malam. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang kami kenal dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada malam hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama tanpa kurang suatu apapun dan bisa menikmati hidangan yang disediakan oleh saudara-saudara di gereja ini. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, kami sudah bisa menerima firman-Mu melalui Haleluya. Bapak Daniel bersama dengan Pastor Paul dan kesaksian tadi dengan Ibu, dan saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya apa yang kami terima hari ini dapat bertumbuh Amin. di kehidupan kami dan berkati pula keluarga kami mungkin yang belum bisa hadir dan teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini, dan kami yang akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk beristirahat.
berkati juga untuk Bapak Daniel dan Pastor Paul dalam pelayanannya Terima kasih Tuhan. terus menerus, dan doa ini kami panjatkan dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus Puji berkati. Tuhan. Tot Saturday ben we tirs 5 uur met de DJ. Ja, met de DJ party. Oke, Jesus selamat DJ pagi party semua. Saturday 5 uur. En dan met de ja, DLP, altijd met de apa Indonesische kabar eten. DLP? Lekker eten, samen eten. Bring maar Ya, als nanti ada pengumuman as many lagi as you kapan can. kita ketemu lagi. Ya, bawa semua yang bisa. Ya, dan Selamat tidur kita ada Indonesia. makan Indonesia, juga party di sini sama Ivan Camp ya, nge-rap juga nanti kita. Kevin, kom ya Kevin, Saturday ya, beda DJ. Ya, Jam berapa jamnya? jam 5, 5 uur Eropa, 5 uur Eropa. Oké, we hebben nog veel eten. Ja, ja, undang. Ja, weg, op. En twee mensen willen eten. Leo, heb je gegeten? Oh, hier heb ik. Oh ja. Rames, heb je? Ja, als je te laat bent. Ja, te laat ya, Leo en Rames te laat. Oké, goedenavond allemaal. Shalom, God zegen allemaal. Ja, God zegen. Oke. Itu puji Ade itu luar biasa loh. Lihat, Ade luar biasa. Ade luar biasa, kaget saya, lancar banget.